Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah membuat teks biografi. Manfaat teks biografi adalah dapat memberikan motivasi, teladan, dan mensyukuri hal yang kita miliki saat ini. Jadi di sini manfaat teks biografi adalah dapat memberikan motivasi kepada kita, keteladanan, contoh yang baik dari orang yang telah ditulis dalam teks biografi itu sendiri. Dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil ilmunya ataupun tata cara beliau untuk bekerja, belajar ataupun berkarya. Kita dapat mencontohnya untuk kebaikan kehidupan kita ke depan. Ya, berikutnya adalah pola pengembangan teks biografi. Itu ada dua, pola penyajian dengan narasi, pola penyajian dengan narasi penuh. Yang kedua, pola penyajian naratif dan dialog. Pola penyajian dengan narasi penuh di sini yang dimaksud adalah pola penyajian dengan narasi penuh merupakan salah satu cara untuk menyampaikan isi teks biografi dengan cara untuk menyampaikan isi teks biografi dengan cara menyampaikan secara penuh tanpa mengubah urutan peristiwa dalam teks biografi yang asli. Di sini kita mendapatkan cara untuk menyampaikan isi teks dengan cara menyampaikan yang penuh ataupun yang sempurna. Yang B adalah pola penyajian naratif dan dialog. Pola penyajian naratif dan dialog merupakan penyajian kembali teks biografi dengan cara bercerita dengan runtun, dan di tengah-tengah cerita disisipi sebuah dialog tokoh yang menggambarkan sebuah peristiwa ataupun kejadian penting. Yang berikut adalah menyusun teks biografi berdasarkan identitas tokoh. Teks biografi berdasarkan identitas tokoh yang akan dibahas. Identitas tokoh terdiri atas nama lengkap, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan masalah serta peristiwa yang pernah dialami tokoh. Berdasarkan identitas tersebut dapat disusun menjadi teks biografi dengan cara menghubungkan bagian-bagian tersebut sesuai dengan struktur teks biografi, yaitu orientasi, peristiwa, masalah, dan reorientasi, di mana kita memahami berdasarkan identitas tokoh yang akan dibahas. Seperti identitas tokoh terdiri atas nama lengkap, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan masalah serta peristiwa yang pernah dialami tokoh. Itu banyak sekali ceritanya. Dari nama, misalnya namanya siapa, ya kan? Tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, misalnya dia pernah sekolah di mana, di Belanda, di Jepang, ataupun di Amerika, ataupun dan yang lain-lainnya. Riwayat pendidikan, terus masalah peristiwa yang pernah dialami tokoh, misalnya tokoh ini pernah berkelana ataupun pernah menjalankan tugas. Pada saat menjalankan tugas, tokoh ini pernah mendapatkan kecelakaan misalnya, ataupun yang lainnya. Di situ akan kita cari tahu semuanya tentang riwayatnya, dari namanya, orang tua, bapak ibunya, ya kan, istrinya, anak, pokoknya dari semua, dari keluarganya pun kita dapat mengetahuinya untuk menuliskan teks biografi orang tersebut. Ya, dalam materi ini kalian bisa melihat LKS halaman 41 ya. Kalau kalian sudah memahaminya, kalian bisa kerjakan tugas ini 1-5. Apakah manfaat membaca teks biografi? Yang kedua, tuliskan beberapa pola pengembangan teks biografi. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah penyampaian kembali teks biografi. Yang keempat, tuliskan bagian-bagian identitas tokoh dalam biografi. Yang kelima, bagaimanakah cara menyusun teks biografi berdasarkan identitas tokoh. Baik, pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.